Pemirsa, pasca menjalani perawatan di rumah sakit lantaran sempat mengalami pendarahan dan menderita sinusitis, Rabu lalu, Ashanty rupanya nekat menemani putrinya Arsy Adara Musisia Hermansyah untuk merilis single perdananya. Ashanty rupanya ingin melihat putri kesayangannya itu tampil dengan single perdananya. Ditemani anak Hermansyah, Ashanty terlihat begitu bahagia melihat penampilan Arsy saat membawakan single perdananya. Senangnya hatiku saat ku naik merry-go-round. Meski kondisinya memang belum benar-benar pulih, namun Ashanty rupanya begitu bahagia melihat putrinya akhirnya bisa mengikuti jejak ayah dan bundanya menjadi seorang penyanyi. Ashanty bahkan rela menahan rasa sakit dan nekat keluar rumah sakit lebih awal agar bisa datang di acara perilisan single perdana Arsy. Ya, Ashanty memang baru menjalani perawatan akibat mengalami pendarahan serta menjalani operasi sinusitis. Lantas bagaimana kondisi Ashanty pasca keluar dari rumah sakit? Benarkah Ashanty sempat takut menjalani operasi sinusitis? Pengobatan apa saja yang dilakukan Ashanty selama di rumah sakit? Sinusku nilang dokter desa disedot. Mau dioperasi katanya. Mau lihat hasilnya dulu ya. Tiba-tiba di hari kelima kok aku sesak napas, flu, batuk, parah gitu. Sampai aku nggak bisa napas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, udah selesai pendarahannya, baru selesai tiba-tiba divonis aku kena sinusitis. Nah sinusitisnya itu udah parah banget sampai, dan kenapa aku kaget ada sinusitis, karena seumur hidup aku nggak pernah namanya ada sinusitis, baru ini gitu. Udah banyak banget, udah penuh di pipi, di hidung, di dahi, sama di mata. Nah akhirnya dirawat, terus diharuskan untuk dioperasi. Ternyata kemarin pas aku ke dokter gigi, dokternya bilang itu salah satunya tuh karena gusiku ada yang rusak, jadi bisa disedot lewat gusi. Jadi kemarin 3 hari yang lalu dirobek, disedot lah, itu nanahnya keluar semua dari pipi. Aduh ternyata sinus tuh efeknya kita pikir kan nggak akan separah itu ya. Nah. Usai perilisan single perdananya, akhir bulan ini Ashanty rupanya berencana akan terbang ke Singapura untuk melakukan check up kesehatan bersama Anang. Ashanty mengaku kepergiannya ke Singapura memang sudah direncanakan sejak 2 bulan lalu sebelum dirinya jatuh sakit. Jika awalnya Ashanty hanya ingin melakukan check up kesehatan, kabarnya Ashanty juga berencana akan menjalani operasi sinusitis di Singapura. Kalau ke Singapura memang enggak lah, di Indonesia udah bagus-bagus ya. Jadi aku ngerasa nggak perlu. Memang mau ke Singapura akhir bulan ini tuh udah dari 2 bulan yang lalu. Memang mau bawa Mas Anang sama aku buat check up keseluruhan. Jadi nggak ada hubungannya sama ini sih sebenarnya. Cuma pas ada permasalahan ini yang mungkin nanti sekalian bisa, kan namanya gini, cari second opinion ya, yang beberapa dokter kan nggak apa-apa juga supaya aku bisa lebih yakin dioperasi apa enggak, karena operasinya kan
dibelek di hidung kalau nggak salah atau gimana kan agak takut juga ya. Menderita autoimun membuat Ashanti gampang terserang penyakit. Tak ayal, Ashanti yang tak pernah memiliki riwayat sinusitis rupanya sempat kaget saat didiagnosa menderita sinusitis kronis. Berawal saat Ashanti menderita flu dan batuk hingga mengalami sesak nafas, hingga membuat Ashanti dilarikan ke rumah sakit. Lantas benarkah pergantian spiral menjadi penyebab kondisi Ashanti makin drop hingga menderita sinusitis? Aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba dulu waktu aku SMP aku sempat cek sinus, terus dokter cek nggak ada sinus, cuma ya hidung aku tuh sedikit miring, memang ya namanya tulang ya kan nggak bisa diapa-apain kan, jadi karena sedikit miring kemungkinan kamu tuh gedenya akan sinus katanya, tapi nggak sinus sih sampai aku gede sampai sekarang baru tiba-tiba sinus gitu, makanya aku juga bingung apakah karena tulang. Tapi kata dokter gigi kemarin karena dari gigi ada infeksi. Enggak. Dipikirnya jadi pada saat aku flu, batuk sama aku sesak dipikir gara-gara spiral. Jadi aku nanya kenapa aku sesak ya? Menjalani perawatan hampir 2 minggu membuat bobot tubuh Ashanti turun drastis. Hal ini disebabkan lantaran Ashanti tak bisa merasakan makanan, hingga membuat nafsu makannya menurun, hingga membuat tubuhnya tak mendapat asupan makanan. Lantaran tak mendapat asupan makan, membuat kondisi lemas, hingga membuat Ashanti sempat terjatuh. Ya turunnya nafsu makan atau seperti apa? sampai sekarang aku tuh masih hilang rasa. Jadi yang paling menderitanya aku tuh sekarang sudah membaik semenjak yang di pipi diambil, aku sudah mulai bisa sedikit nyium, sedikit ngerasain makanan, tapi belum pulih total gitu. Nah yang kemarin aku 2 minggu tuh kenapa berat badan turun, karena cuma bisa makan bubur, cuma bisa itu pun gak ada rasa, cuma aku paksa karena lambungku udah mulai sakit kan. Terus aku 3 hari yang lalu jatuh, mungkin gara-gara 2 minggu nggak ada asupan yang benar. Naik di Cinere, bangun tidur, abis selesai liwetan yang disurprisein, aku bangun tidur, itu aku tiba-tiba blank, kayak hitam, gelap. Jadi kalau gelap kan jatuh, tapi untungnya nggak pingsan. Di awal tahun 2023, kehidupan Ashanti memang penuh ujian. Bagaimana tidak, Ashanti sempat mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat kehilangan sejumlah barang-barang berharga miliknya. Di tengah mengurus kehilangan barang-barangnya, Ashanti dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami pendarahan hebat dan menderita sinusitis kronis. Meski Ashanti merasa hidupnya penuh ujian, namun Ashanti bersyukur lantaran dirinya dianugerahi oleh Allah karir dan keluarga yang begitu mensupport dirinya. Lantas benarkah demi bisa sembuh, Ashanti ingin mencoba pengobatan alternatif selain menjalani pengobatan medis? Aku tuh mungkin beruntung di bagian yang lain, tapi kurang beruntung di kesehatan gitu ya. Tapi ya aku nggak pernah, maksudnya kayak oh ya Allah kenapa harus begini, kenapa gitu, tuh enggak sih. Maksudnya aku ya namanya manusia kan cobaannya beda-beda. Mungkin orang lain cobaannya apa, aku cobaannya alhamdulillah keluarganya baik-baik aja, punya anak yang luar biasa empat-empatnya. Tapi ya dalam segi kesehatan kurang beruntung. Memang mau coba pengobatan yang lain sih, nggak mau yang apa-apa operasi, apa-apa tindakan gitu. Aku mau coba kayak akupuntur atau misalnya pengobatan terapi-terapi lain, karena banyak banget yang sayang udah ngasih support sampai ngasih tahu juga Bunda kesini deh, coba kesini. Teman-teman juga ngasih tahu untuk cobain pengobatan tradisional lainnya, mudah-mudahan bisa membantu juga. Mas Anang alhamdulillah support banget ya, walaupun mungkin bukan yang ngurusin aku gitu, tapi ya dengan dia selalu ada, dengan dia pergi gitu tiba-tiba dia pulang, terus dia juga ngasih makannya gimana, nah maksudnya selalu dia mau tahu tentang keadaan aku. Di tengah ujian yang menimpanya, Ashanti bersyukur lantaran kasus pencurian barang-barang berharga miliknya sudah menemukan titik terang.
Kabarnya para pelaku sudah ditangkap dan sudah diproses. Ashanti bahkan berencana akan melaporkan reseller yang tak mau mengembalikan barang-barang miliknya yang dicuri. Benarkah pelaku adalah orang terdekat Ashanti? Ya udah sih, maksudnya prosesnya yang udah selesai. Aku juga lagi menunggu, tinggal ada satu reseller yang lumayan nggak mau ngembaliin, padahal tahu barang itu curian, tapi nggak tahu sampai sekarang nggak mau ngembaliin. Mungkin kalau sampai minggu depan tetap nggak mau ngembaliin, ya mungkin aku akan menempuh jalur hukum lagi gitu, karena bagaimanapun kan apa ya, namanya barang curian dan orangnya juga sudah orang yang ngambil juga udah mau untuk ngembaliin uangnya ke orang-orang yang ini dengan bertahap ya. Tapi kalau dianya nggak mau ya kan berarti tidak ada itikat baiknya. Belum ketahuan ya, udah ketemu belum sih? Udah lah, udah ketahuan. Udah Kalian alasannya kenapa? nggak mau nanya juga sih. Total berapa sih Bu? Kerugian. Banyak lah pokoknya. Berarti sejauh ini belum dilaporkan ya Bu ke? Udah dong, udah lewat lah, itu udah lama. Cuma kan aku tuh kalau kasus-kasus gitu bukannya nggak mau cerita ya. Bagi aku kayak, aduh udahlah nggak perlu maksudnya udahlah, yang penting diproses. Terus kalau dia memang yang lebih penting buat aku kan yang penting tas itu bisa balik gitu kan. Gimana pun caranya ya, waktu itu prosesnya udah berlangsung. Iya, masih saudara jauh lah.